Jelaskan operasi dasar morfologi yang kedua yaitu dilasi. Untuk setiap titik X anggota B, A akan ditranslasikan terhadap koordinat tersebut. Selanjutnya dilakukan proses union terhadap seluruh translasi yang dihasilkan. Nah, biar lebih paham kita lanjut ke contoh di sini. Nah, ini citra sumbernya, citra awal. Tadi dikatakan bahwa A akan ditranslasikan, A itu adalah citra sumbernya, B adalah structuring elemennya. A akan ditranslasikan terhadap koordinat tersebut. Jadi ditranslasikan dan selanjutnya dilakukan proses union. Nah, ini translasikan berarti adalah pergeseran, digeser sesuai dengan titik di structuring elemen yang true. Di sini yang true berarti yang true adalah pertama 1,1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1,1. Ini 1,1 adanya di sini, 1,1. 1, minus 1 ada di sini. Minus 1,1 ini. Minus 1, minus 1 di sini. Jadi ditranslasikan. Dilakukan pergeseran terhadap 1,1, yang ini terhadap 1, minus 1, ini terhadap minus 1,1, ini terhadap minus 1,1. Dan selanjutnya dilakukan union. Jadi hasil atau output dari proses dilasi adalah seperti ini. Union atau penggabungan dari hasil translasi keempat. Nah, di sini terlihat citra lebih tebal dari citra awal. Di sini awalnya tipis, ini menjadi lebih tebal. Jadi kebalikannya, kalau erosi adalah proses penipisan dan dilasi adalah proses penebalan. Berikut perhitungan dilasi yang berbeda dari proses perhitungan dilasi sebelumnya, tapi akan menghasilkan output yang sama. Di sini operasi yang dilakukan pada dilasi adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya tekankan, jadi simbol dilasi adalah plus dengan dilingkari. Tadi sebelumnya saya belum jelaskan kalau erosi simbolnya minus dibuatkan seperti ini. Ini adalah erosi, nah inilah dilasi. Jadi aturannya diberi nilai 1 jika S hit terhadap A. S itu structuring elemennya, A adalah citranya. Diberikan nilai 0 jika selainnya. Nah, tadi kalau di erosi kita menemukan istilah fit, kalau di dilasi kita menemukan istilah hit. Kalau hit adalah ada beberapa pixel structuring elemen yang menutupi pixel citra. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada beberapa pixel. Kalau fit, semua pixelnya fitting terhadap structuring elemen dan citranya. Kalau hit, ada beberapa pixel. Nah, biar lebih paham, kita lihat proses perhitungan di sini untuk proses dilasi. Nah, ini kita menggunakan citra yang sama dari proses erosi sebelumnya dan menggunakan bentuk structuring elemen yang sama juga, ukuran 3x3 dengan nilai 1 di sini dan nilai 0 di luarnya. Coba kita lakukan proses dilasi mulai dari konvolusi di awal. Jadi kita lihat yang hit dari structuring elemen terhadap citranya. Nah, ini dikatakan tidak hit karena kita patokannya atau acuannya terhadap pivotnya di sini. Jadi pivotnya di tengah. Di sini belum tepat. Belum sama antara nilai pivotnya dengan nilai tengah di citranya. Jadi ini belum hit. Bukan hit juga, bukan fit juga. Nah, kalau pas di sini juga belum fit, belum hit juga. Nah, pas di sini
ada beberapa pixel yang sama dan juga nilai tengah dari gambar dan acuannya sudah nilainya 1, maka ini dikatakan hit dan diberi nilai 1 pada lakukan konvolusi ke citra tetangganya, ke pixel tetangganya. Nah, di sini juga hit dan diberi nilai 1 di sini. Kenapa diberi nilai 1? Ya karena bentuk dari structuring elemennya seperti ini. Ini kenapa sebelumnya diberikan nilai 1 ada 2, karena bentuk structuring elemennya seperti ini. Terus bergerak lagi ke sebelahnya. Nah, ini juga hit. Jadi lihat di sini bentuk structuring elemennya seperti ini. Jadi yang diberikan nilai 1 pastinya ini yang atas dan yang kanan. Ini juga sebenarnya juga diberi nilai 1, tapi karena sudah 1 ya tidak terlihat. Yang ini enggak hit dan enggak fit juga, maka tetap diberi nilai 0. Pindah ke bawah, ini tidak hit dan tidak fit, jadi tetap diberi nilai 0. Ini juga tidak hit dan tidak fit, walaupun di sini ada beberapa pixel yang masuk, tapi acuan dari structuring elemennya atau titik tengahnya, titik pusatnya tidak match terhadap original image-nya. Nah, ini sudah match dan ini termasuk hit. Maka itu diberi nilai 1 sini. Dan seterusnya. Ini juga diberi nilai 1, ini sudah hit, nilai 1 di sini. Dan seterusnya. Nah, terlihat juga di sini bahwa proses dilasi, proses penebalan terjadi. Jadi awalnya lebih tipis, setelah dilakukan dilasi, citra outputnya terlihat lebih tebal. Ini contoh seperti di erosi tadi. Jadi huruf A kita lakukan proses dilasi terhadap 3x3 structuring elemen jadi lebih tebal, dan ukuran 5x5 juga jauh lebih tebal dari 3x3. Ini contoh lainnya dari dilasi. Tujuan dilasi adalah pertama menyambung tepian gambar yang terputus, salah satunya di sini. Terus memperbaiki gangguan pada gambar, noise di sini. Proses dilasi menyebabkan gambar menjadi lebih besar. Jadi ini problem dilasi adalah proses dilasi menyebabkan gambar menjadi lebih besar. Kalau erosi, problemnya adalah objek yang hasil dari dilasi itu bisa bentuknya bisa terlihat berubah. Nah, setelah saya bahas operasi dasar dari morfologi, di sini ada dua operasi ya, operasi gabungan atau turunan dari operasi dasar yang saya akan bahas, yaitu opening dan closing. Jadi sebenarnya bukan hanya opening dan closing aja, tapi dasarnya yang akan kita bahas adalah opening dan closing. Inilah operasi gabungan dari operasi-operasi dasar yang ada di morfologi. Pertama saya akan jelaskan morfologi opening. Jadi opening adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Jadi citra awal kita lakukan erosi terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya kita lakukan dilasi. Ini erosi simbolnya. Ini dilasi simbolnya. Jadi erosi adalah penipisan, maka simbolnya adalah minus. Dan dilasi adalah penebalan, maka simbolnya di sini adalah plus. Efek yang dihasilkan adalah menghasilkan objek yang kecil dan tipis. Secara umum, operasi opening menghaluskan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Nah, ini tahapan dari opening. Ini citra awal. Pertama kita lakukan erosi, jadi lebih tipis, dan kita lakukan dilasi, ditebalkan. Ini contoh lain dari opening. Kita coba melakukan penelusuran atau perhitungan dari citra awal. Kita lakukan proses terhadap opening. Nah, di mana opening itu operasi yang dilakukan pertama adalah erosi dan
dilasi. Jadi opening adalah erosi yang diikuti dengan dilasi. Di mana dilasinya itu adalah memproses hasil dari erosi sebelumnya. Pertama kita lakukan erosi dulu di sini. Ini structuring elemennya. Kalau erosi saya ulangi lagi adalah kita mencari yang fit. Dan kita berikan nilai 1 pada titik acuan di structuring elemennya. Berarti di sini fit kita berikan 1 di sini. Ini enggak. Dan mungkin yang fit yang di sini. Fit. Nah, ini adalah proses dari erosi terhadap citra sumber dia. Citra sumber ini. Setelah kita lakukan proses erosi, kita lakukan dilasi. Dilasinya bukan dari citra yang ini lagi, tapi dilakukan terhadap citra yang sudah dari hasil erosi. Nah, ini selanjutnya kita lakukan proses dilasi terhadap citra hasil dari erosi. Kalau dilasi berarti kita cari yang hit. Ya, pasti mudah menemukan yang hit karena cuma 2 titik pixel yang true. Ini kita temukan yang hit. Berarti ini kita berikan nilai 1, 1, 1, 1. Terus sampai sini ini kita berikan nilai 1. Jadi hasil dari opening seperti ini. Operasi morfologi yang saya akan bahas selanjutnya adalah closing. Jadi closing di sini adalah kebalikan dari opening, dimana kalau opening adalah erosi yang diikuti dilasi, kalau closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan proses erosi. Jadi dilakukan penebalan terlebih dahulu, jadi dilakukan penebalan dengan dilasi dan diikuti dengan penipisan dengan menggunakan erosi. Efek yang dihasilkan dari proses closing adalah mengisi lubang kecil pada objek. Jadi problem dari segmentasi bukan hanya gimana caranya menghilangkan noise, namun juga kadang dari hasil segmentasi ada lubang-lubang kecil di dalam objek yang juga harus kita tangani. Lalu closing menggabungkan objek yang berdekatan, dapat menggabungkan objek yang berdekatan dan menghaluskan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Ini tahapan dari closing, jadi dilakukan dilasi terlebih dahulu, lebih tebal, dan kita lakukan erosi, penipisan. Ini contoh lain dari closing. Nah, ini kita coba lakukan penelusuran dari operasi morfologi closing. Jadi pertama kita lakukan dulu dilasi.